Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzi utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami muliakan guru kami yang sebagai pengasuh majelis taklim, majelis wa taklim Firqatul Mujahidin Ustadz Awang Abdul Razak SAG, dan yang kami hormati pula Bapak-Bapak Ibu jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan pagi yang cerah ini, sebagaimana biasa kita masih dapat hadir dan bergabung serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi ini. Semoga aktivitas kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam selalu kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan amal. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk pada acara inti, yakni penyampaian dan penjelasan ilmu tentang Asmaul Husna Ar-Rahim yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak SAG. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa qala aidan Ar-Rahmanir-Rahim. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidah man ahsaha dakhalal jannah.
puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi minggu ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan wasilah kita semua bersama-sama di majlis ilmi ini menjadikan keberkahan untuk kita sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga bertambah-tambah kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Firqatul Mujahidin RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai lagi ke hari Minggu yang mana di setiap hari kita membahas sudah salat subuh kita kajian kitab Al-Hikam, dan setiap hari Minggu kita kajian membahas tentang asma Allah, yaitu dari Asmaul Husna. Dan sekarang kita menginjak ke materi Asma Allah Ar-Rahim. Waktu itu kita sudah membahas tentang Ar-Rahman. Dan tempo lalu kita sudah tamatkan sampai 99. Dan sekarang kita mengulang lagi. Sekarang kita jadwalnya Ar-Rahim. Tetapi sebelum dilanjutkan, kita tawasul sedikit dan dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Setelah itu nanti kita uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila ruhi mu'alif hadal kitab wa jami'i masyaihina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya sebelum ke kajian Ar-Rahim, kami persilakan Mbak Yulesmi dari Pekanbaru untuk membacakan Asmaul Husnanya. Siap, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya
muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya munta'ali ya ya mutali ya bar ya tawab ya muntakim ya afu ya rauf ya malikul mulk ya dzul jalali wal ikram ya ahad ya muqsit ya jami' ya ghani ya mughni ya mani' ya dhar ya nafi' ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya warith ya rashid ya sabur ya Allah ya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Ar-Rahim. Ar-Rahim yang kita tahu kalau arti singkatnya adalah yang maha penyayang. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu arti singkatnya. Tetapi kalau kita digali, kita dibongkar, Ar-Rahim ini mempunyai arti huwa allazi birahmatihi an'ama bidaqaiqin ni'am ay furu'iha. Ar-Rahim adalah dialah Allah yang dengan rahmatnya memberikan yang kecil-kecil nikmat. Daqaiq nikmat, furu'iha cabang-cabang nikmat itu jadi banyak nikmat. Ada yang nikmat yang besarnya, ada nikmat cabang-cabangnya. Ar-Rahman yang memberikan kepada kita nikmat ada. Manusia tadinya tidak ada, lalu oleh Allah diadakan menjadi ada. Diwujudkan oleh Allah melalui wasilah orang tua kita, ibu kita, orang tua kita. Nah, kalau Ar-Rahim, sesuatu yang telah ada diperindah oleh Ar-Rahim. Ar-Rahman yang mengasihkan kepada kita iman. Alhamdulillah, di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman Islam. Kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman itu adalah nikmat yang luar biasa besar, yang tidak akan pernah terbeli dan bisa terjual. Nah, Allah berikan, itulah Ar-Rahman yang mengasihkan iman kepada kita. Lalu Ar-Rahim kaziyadatil iman. Ar-Rahim adalah yang menambahkan keimanan pada diri kita. Kadang-kadang iman kita itu rendah, tipis. Kadang-kadang kuat iman kita itu. Nah, itu Ar-Rahim. Kalau yang memberikan imannya adalah Ar-Rahman. Kalau yang daqaiqnya, bidaqaiqin ni'amnya, menambahkan nikmat imannya adalah Ar-Rahim. Ar-Rahman yang memberi akal kepada manusia. Manusia diberi akal. Akal itu di manusia beda-beda. Beda-beda. Ada yang akalnya sempurna, ada yang akalnya biasa-biasa, ada yang akalnya agak-agak keganggu. Nah, itulah Ar-Rahim yang memberikan akal sempurna. Wa sawwarakum fa ahsana suwarukum. Wa sawwarakum, Allah Ar-Rahman yang membentukan kalian semua. Fa ahsana suwarukum, dan Allah membaguskan
Allah Ar-Rahim yang membaguskan bentuk kalian semua. Yang sudah ada dibaguskan, yang tadinya tidak ada diadakan oleh Ar-Rahman, dan yang sudah ada dibaguskan itu oleh Ar-Rahim. Masuk ya, ibu-ibu. Itulah Ar-Rahim. Jamaah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengkaji kita tentang asma Allah, asma-asma Allah yang kita kaji setiap minggu? Kenapa dikaji oleh kita? Karena bila kita mengkaji, mempelajari asma-asma Allah, mengenal asma-asma Allah itu akan membawa kepada kita mengenal perbuatan Allah, mengenal sifat Allah, dan mengenal zat Allah. Jadi pertamanya mengenal Asmaul Husna. Lalu setelah mengenal Asmaul Husna akan membawa ke mengenal sifatnya dan perbuatannya serta zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadis mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu ada 99 nama di antaranya. Miatan illa wahidah. Man ahsoha dakhala jannah. Man ahsoha barang siapa yang hafal, yang memahami maknanya, yang mengamalkan kandungannya, maka ia akan masuk surga. Masya Allah. Kalau dulu kita kadang-kadang kurang paham dengan maksud hadis ini, disangkanya menghafal saja. Bukan Asmaul Husna dihafal saja, tetapi ahso itu artinya man ahsoha, man barang siapa ahso yang hafal, yang memahami maknanya dipahami, yang mengamalkan kandungannya, Asmaul Husna itu dakhala jannah, maka ia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Asmaul Husna yang tidak diketahui jumlahnya itu. Ada Asmaul Husna yang hanya para nabi, dititipkan para nabi, para malaikat. Ada yang dianjurkan hafal, paham, mengamalkan kandungannya. Jadi kalau untuk yang dihafal, dipahami, diamalkan ada 99. Tapi kalau semua Asmaul Husna jangan dibatasi 99 atau 100. Karena ada yang mengatakan asma Allah itu ada di anfas. Ada yang mengatakan asma Allah itu dengan sehitung-hitungan napas makhluk, sehitung-hitungan makhluk. Ada sampai beberapa miliar, beberapa triliun bisa jadi asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman yang kita disuruh untuk menghafal, disuruh untuk memahami maknanya, dan disuruh untuk mengamalkan kandungannya adalah 99. Gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya berapakah nama Allah itu, ada berapa nama Allah itu, jangan mengatakan 99. Jangan dibatasi karena ini adalah yang disuruh dihafal, disuruh memahami maknanya, dan disuruh diamalkan. Asma Allah itu banyak, bukan 100, bukan 200, bukan 1000, tidak terhingga. Itu asma Allah. Nah, cuman ini adalah yang untuk dihafal, dipahami maknanya, dan diamalkan. Nah, kan derajat hafal juga beda, ibu-ibu, bapak-bapak. Derajat hafal itu ada 3. Hafal itu ada hafal mulai dari asma Allah sampai as-sabur. Hafal, satu-satunya hafal nih. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, nomor 5 ini, nomor ke-99 as-sabur. Hafal dari 1 sampai akhir. Itu derajat hafal yang paling tinggi. Ada juga hafal juga masih tidak tahu urutannya. Cuman kalau dijumlahkan semuanya 99. Hafal juga itu. Ada juga berurutan dia tidak tahu. Jumlahnya juga 99 tidak tahu.
tapi dia bisa membedakan mana Asmaul Husna, mana bukan. Misal kalau ditanya, Ar-Rahman apa? Oh, Asmaul Husna. Ar-Rajak, Asmaul Husna. Oh, Al Al-Mu'ij, Asmaul Husna. Itu. Imran, bukan, itu bukan Asmaul Husna. Masa Asmaul Husna Imran? Nah, itu hafal juga sama. Tetapi itu hafal yang derajatnya paling rendah. Dia itu bisa membedakan mana Asmaul Husna, mana bukan. Tetapi dia tidak tahu urutannya dan dia tidak tahu satu-satunya Asmaul Husna itu. Itu sama. Termasuk derajat hafal juga. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah RFM yang senantiasa mengharapkan ridho Allah dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ibu-ibu bapak sekalian, terkadang kita berdoa memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Nah, Rasul mengatakan tadi di situ, barang siapa yang hafal, yang memahami dan mengamalkan kandungannya, dakhala jannah, dia akan masuk ke surga. Satu, hafal. Tadi hafal sudah 3 derajatnya. Yang selanjutnya memahami maknanya. Nah, kita mengkaji Asmaul Husna ini, kita kaji setiap minggu pada subuh, ini adalah dalam rangka memahami maknanya. Ar-Rahman itu apa artinya, Ar-Rahim itu apa artinya, gitu kan. Lalu setelah kita menghafal, setelah kita memahami maknanya, lalu kita berusaha untuk mengamalkan kandungan Asmaul Husna itu. Maksudnya seperti apa? Kalau kita kemarin sudah mengkaji tentang Ar-Rahman, berarti kita berupaya bagaimana kita agar menjadi Abdurrahman. Kalau kita sekarang mengkaji judulnya Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang, kita pun akan berusaha bagaimana agar kita menjadi Abdurrahim. Itu. Kalau kita satu saat mengkaji tentang asma Allah Ar-Rajak, dan kita berusaha bagaimana kita mengamalkan agar kita menjadi Abdur Rojak, abdinya Allah Ar-Rojak yang maha pemberi rezeki. Nah, sebab nama-nama Allah itu ada yang menunjukkan kepada sifatnya. Nah, nama-nama Allah itu ada yang menunjukkan kepada sifatnya. Contoh, As-Sama, As-Sami, Allah yang maha mendengar, menunjukkan sifat samanya Allah. Al-Qadir, menunjukkan sifat kudratnya Allah. Ada juga asma Allah itu yang menunjukkan perbuatan Allah. Al-Khaliq, contohnya, yang maha mencipta, menunjukkan perbuatan Allah. Dan ada juga yang menunjukkan kepada zat, yaitu Allah, asma Allah, menunjukkan kepada zat wajibul wujud, yang wajib wujud adanya. Nah, itulah ibu ya bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagus adalah dengan memakai Asmaul Husna di setiap kita berdoa. Nah, karena di dalam Asmaul Husna itu ada ada beberapa sifat rububiyah. Ada sifat rububiyah, ada sifat uluhiyah, ya. Ada sifat rububiyah, ada sifat uluhiyah. Nah, yang pertama, sifat uluhiyah. Apa itu sifat uluhiyah? Sifat uluhiyah adalah dia Allah yang berhak disembah, yang berhak ditaati, yang berhak diharapkan, yang berhak ditakuti. Itu uluhiyah.
Jadi kalau kita uh, ingat dan takut, berarti kita ini sedang berada di koridor sifat uluhiyah. Lalu apa sifat rububiyah? Sifat rububiyah Allah itu adalah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi, mencegah, menolong. Itu rububiyah. Oleh karena itu terkadang di dalam doa itu kita memulai dengan 3 kalimat. Pertamanya suka dengan ya Rob, Robbana, ya Robbana. Terkadang kita mulai dengan ya Ilahi. Terkadang kita mulai dengan ya Allah atau Allahumma. Allahumma itu sama dengan ya Allah. Nah, jadi kalau bila kita berdoa dengan kalimat ya Robbi atau ya Robbana. Nah, kalau kita berdoa dengan kalimat ya Robbana, berarti kita sedang menyeru Allah dengan sifat rububiyahnya. Ya Rob artinya, wahai Tuhan yang mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mencegah, yang menolong. Itu ya Rob. Ya Robbana, ya Robbana. Berarti kita sedang memanggil wahai Tuhan yang mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, terkadang juga kita berdoa dengan kalimat ya ilahi. Gitu kan? Seperti ilahi anta maksudi walidoka matlubi dan seterusnya. Nah, bila kita berdoa dengan menyeru dengan kalimat ya ilahi, itu berarti wahai Tuhanku yang berhak dipuji, wahai Tuhanku yang berhak ditaati, wahai Tuhanku yang berhak diibadahi, wahai Tuhanku yang berhak diharapkan, wahai Tuhanku yang berhak ditakuti. Itu kalau kita menyeru dengan pertama ya ilahi. Tetapi kalau dalam kita berdoa memulai dengan ya Allah atau dengan Allahumma. Allahumma itu sama dengan ya Allah. Ya Allah. Nah, maka masuk keduanya. Itu komplit. Wahai Tuhan yang punya sifat rububiyah dan wahai Tuhan yang punya sifat uluhiyah. Oleh karena itu banyak dalam permulaan doa itu dimulai dengan Allahumma. Allahumma itu sama dengan ya Allah. Nah, jadi silakan kita berdoa mau pakai apa pertamanya. Mau pakai kita mengingat bahwa tidak ada yang ditaati kecuali Allah, berarti kita mulainya dengan ya ilahi. Kalau kita ingin meminta kepada tentang Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, oh berarti ya Rabbana wahidat, Allah yang maha mencipta memberi rezeki. Tetapi kalau kita ingin mencakup komplit, ya Allah, wahai zat yang mempunyai sifat uluhiyah dan sifat rububiyah. Nah, Anda paham Ibu ya? Begitu. Jadi kita sekarang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku, lembutkanlah hatiku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Nah, nanti kalau ada yang nanya anak kita, Ibu, kok kenapa Ibu kok berdoa itu pakai ya Allah terus? Terus kemarin aku dengar Ibu bilang ya Rob, kemarinnya lagi ilahi. Itu bagaimana sih? Nah, kan kita bisa menerangkan sekarang. Oh, nak, kalau ibu mau berdoa dengan kalimat ya Rob, itu berarti ibu sedang menyeru Allah yang maha mencipta, yang maha memberi rezeki, yang maha menghidupkan, mematikan, dan segalanya. Kalau ibu sedang berdoa dengan kalimat ya ilahi, berarti ibu itu sedang menyeru wahai Tuhanku yang berhak dipuji, berhak ditaati dan berhak diharapkan serta berhak ditakuti dan segalanya. Tetapi kalau ibu menyeru ya Allah atau Allahumma, maka ibu memanggil Allah, wahai Tuhan kami yang
punya sifat uluhiyah dan yang mempunyai sifat rububiyah. Komplit itu. Jamaah rahimakumullah, jamaah RFM Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mawaiz Al-Usfuriyah karya Syekh Abu Bakar Usfuri, beliau menukil salah satu hadis masyhur yang populer di kalangan penuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu taala anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang pengasih, yang penyayang, pengasih, akan dikasihi Allah yang maha pengasih. Kasihanilah siapapun di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Syekh Muhammad Usfuri menceritakan satu kisah tentang mulianya orang yang berkasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisahnya, di dalam kitab itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijanjikan calon surga, ahli surga. Suatu saat, satu hari, sahabat Umar bin Khattab dia sedang berjalan di kota Madinah, di tengah-tengah kota Madinah. Sedang berjalan di jalan, beliau melihat seorang anak kecil yang di tangannya ada seekor burung. Yang burung itu dibuat mainan oleh anak itu. Kita kan suka lihat ibu ya, kadang-kadang kita suka kalau mau ke warung atau mau kemana suka lihat anak kecil, namanya juga anak kecil kan, ada kucing dimasukin diikat itu lehernya, seperti itu kan, sering tuh kita suka lihat itu. Ya namanya anak kecil, dia nggak tahu seperti apa terhadap hewan itu kasih sayangnya, dia kan anak kecil nggak tahu. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat seorang anak kecil yang memainkan burung yang ada di tangannya. Dilempar-lempar burung itu, ditarik, dipakai permainan aja. Sayyidina Umar merasa kasihan terhadap burung itu. Lalu dibelilah burung itu dan dilepaskannya oleh Sayyidina Umar. Burung itu dilepaskan sehingga burung itu pun terbebas. Ketika sahabat Umar wafat, Sayyidina Umar wafat, banyak orang-orang soleh yang bermimpi melihat sahabat Umar. Dalam mimpinya mereka menanyakan tentang keadaan beliau. Wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar, apa yang Allah lakukan kepada engkau setelah engkau mati? Sayyidina Umar menjawab, Allah telah mengampuniku. Mereka semua para solihin bertanya, dengan apa Allah mengampunimu, wahai Umar bin Khattab? Apa dengan kedermawananmu? Apakah dengan keadilanmu kah? Atau dengan kezuhudanmu? Karena beliau terkenal seorang yang juhud dengan dunia. Sayyidina Umar menjawab, ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, memendamku dengan tanah, meninggalkanku sendirian di dalam kubur, maka datanglah kepadaku dua malaikat. Dua malaikat yang gagah datang hingga membuat akalku sampai tak bisa berpikir apa-apa. Persendianku gemetar. Kedua malaikat itu membawaku, memandang tajam kepadaku, mendudukanku, dan hendak bertanya kepadaku. Saat itu aku mendengar hatib. Saat itu aku mendengar suara yang tanpa ada jirim. Suara itu terdengar olehku. Tinggalkan hambaku dan jangan kalian menakut-nakutinya, karena aku menyayanginya dan memaafkan dosa-dosanya. Karena dia
telah menyayangi seekor burung di dunia, maka aku menyayanginya sekarang di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Itulah ibu-ibu bapak sekalian, orang yang kita anggap sepele, amal yang kita anggap sepele hanya memerdekakan seekor burung yang dipermainkan oleh anak kecil. Masya Allah, Sayyidina Umar sampai bukan karena juhudnya, bukan karena kedermawanannya, tetapi karena itu dia pernah berbaik terhadap seekor burung. Gitu. Pernah kita juga sering kan lewat mau ke masjid lihat anak kecil kucing diikat kakinya, ditarik kakinya, namanya juga anak kecil kan, kita nggak tahu. Nah, lalu kalau kita ini berakhlak dengan ar-Rahim, maka kita akan mengatakan ke anak itu, kita keluarkan uang saja. Nah, lebih baik kamu jajan ya, ini uangnya, tapi itu lepaskan kucingnya, jangan diikat begitu. Itulah kita berakhlak dengan ar-Rahim. Siapa tahu ibadah kita tidak khusyuk, siapa tahu sedekah kita mulia, siapa tahu segala amal kita belum tentu benar. Tetapi siapa tahu kita dengan berbaik terhadap makhluk Allah, sekecil apapun baik itu, menjadikan sebuah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minu bismillahirrahim. Orang yang iman terhadap asma Allah Ar-Rahim, orang yang beriman kepada Allah yang bernama Ar-Rahim, keimanan kita itu akan membuahkan sebuah akhlak. Apa akhlaknya? Di antaranya, ia tidak melihat orang susah, kecuali ia membantunya dengan kadar kemampuan dirinya. Ada orang susah, kita ini kalau mendengar orang susah, kita gelisah. Kalau ada tetangga susah, kita gelisah. Kita tidak bisa tidur karena mendengar ada tetangga yang tidak bisa makan, karena mendengar tetangga yang susah. Kita tidak bisa tidur, berpikir bagaimana kita membantu orang tersebut agar bisa terbantu. Kalau kebanyakan bukan begitu kapan. Kita nggak bisa tidur itu oleh tetangga, kalau tetangga mendapat senang, kita nggak bisa tidur, mikir dari mana ya nipunya ya, dari mana ya, nggak mungkin. Suami sama istri itu nggak tidur tuh dari jam 9 ngomongin tetangga aja, kata suaminya itu, mama percaya nggak itu dapat uang dari mana bisa beli mobil gitu tetangga kita ya, kata istrinya sama 11-12, nggak tahu, paling juga kalau nggak ini nipu apa gimana, enggak kayaknya tuh, kata suaminya, kayaknya dia udah ke Gunung Kawi itu, jangan-jangan iya ya, oh pantesan pembantunya sakit, wah jangan-jangan ditumbalin, wah segala macam udah, pokoknya sampai jam 1 malam. Oh, tetangganya yang diomonginnya lagi sholat tahajud jam 2 malam tuh, ternyata tetangganya Yamaha RFM. Oh, jam 1 udah lagi mandi tahajud. Tetangganya masih ngomongin aja, belum tidur-tidur. Rugi dia itu. Udah rugi berapa kali lipat itu. Yang diomonginnya cuek-cuek hari-hari. Yang tetangganya malah sakit gara-gara mikirin tetangga yang mendapatkan nikmat. Tetapi yang bagus itu, kalau kita berakhlak dengan Ar-Rahim, ketika kita mendengar orang mendapatkan nikmat, kita mendoakannya agar dia nikmatnya tetap dan bisa bersyukur. Tetapi kalau kita mendengar ada orang yang susah, kita berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk bisa kita membantu meringankan kesusahan dia. Itulah orang yang beriman dengan Asmaul Ar-Rahim. Senang menolong orang lain jika ia tidak mampu dengan harta, tidak mampu dengan pikiran, tidak mampu dengan tenaga, maka ia dengan doa. Dengan doa. Dia doakan, ya Allah, kasihan tetanggaku, kayaknya dia nggak punya uang, anaknya sekolah nggak punya bekal ini, ya Allah kasih rezeki, ya Allah senangkan hatinya, ya Allah berikan rezeki yang berlimpah untuk tetangga. Itu ibu-ibu sekalian,
Oleh karena itu ada hadis innahu eh ada hadis satu hadis annahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya orang yang tidak pengasih penyayang la yurham maka dia tidak disayang. Orang yang tidak penyayang ia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya orang yang beriman terhadap asma Allah Ar-Rahim. Contoh lagi dalam perilaku meneladani Asmaul Husna Ar-Rahim dalam kehidupan sehari-hari. Menyayangi sesama manusia tanpa peduli ras, tanpa peduli agama, tanpa peduli bangsa, karena sifat kemanusiaannya, karena sama-sama makhluk Allah. Jangan sampai kita memilih ada orang non muslim kelaparan jalan sempoyongan minta makan ke kita, kita mikir-mikir dulu, tanya-tanya dulu, kamu Islam nggak? Bukan. Oh ya udah, nggak jadi kita ngasihnya. Atau kita pilih-pilih mau ngasih kita makanan, kamu suka ke masjid nggak? Enggak, jarang-jarang sih. Oh ya udah, nggak jadi ngasihnya. Dia dipilih ngasihnya itu yang suka ke masjid. Kamu suka ke pengajian nggak? Enggak, dia itu ngasih yang suka pengajian aja. Nah itu berarti belum berakhlak dengan akhlak ar-rahim, akhlak ar-rahman dan ar-rahim. Jadi dia menyayangi manusia tanpa peduli orang ini dia taat kepada Allah atau tidak. Itu urusan dia mau taat atau enggak. Yang penting saya menyayangi sesama makhluk Allah. Itulah. Yang selanjutnya menyayangi hewan, tidak menganiayanya. Ini meneladani Asmaul Husna Ar-Rahim. Tidak menganiayanya. Kalau kita memelihara burung, diparab, dikasih makan, dikasih ini misalkan begitu. Jangan sampai kita memelihara punya peliharaan ayam atau apa nggak dikasih pakan sampai mati itu kan. Nah, dan selanjutnya menyayangi lingkungan dengan berusaha menjaga kebersihan lingkungan itu juga sama perilaku meneladani Asmaul Husna Ar-Rahim dalam kehidupan sehari-hari. Menyayangi tumbuh-tumbuhan karena tumbuh-tumbuhan itu hakikatnya dia sedang bertasbih. Kalau di rumah banyak tumbuh-tumbuhan itu banyak yang bertasbih. Di depan rumah ada banyak tumbuh-tumbuhan, dedaunan semua bertasbih. Masya Allah, tabarakallah. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ibu-ibu apa sekalian, kita semua banyak lahan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai orang yang telah meneladani Asmaul Husna Ar-Rahim, dia akan ditanamkan oleh Allah rasa kasih sayang yang sangat luar biasa sehingga hatinya lembut walaupun ia dizolimi orang, walaupun ia difitnah orang, walaupun ia dibenci dan caci maki orang, ia tetap akan ar-rahim, dia tetap akan penyayang terhadap orang tersebut. Dan hati-hati kalau kita misalkan didolim oleh orang, hati-hati kita jangan sembarangan berdoa, karena saat itu kita mustajabah doa. Di antara doa yang diijabah adalah orang yang didolim. Jadi jangan sekali-sekali kita yang didolim mendoakan tidak baik. Karena doa kita diijabah. Jadi kita harus mendoakan baik. Karena ijabah doa itu yang pertama adalah untuk yang mendoakannya. Begitu kita didolim oleh orang, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia yang telah menyakiti saya, dia yang telah mendolim saya, dia yang telah memitnah saya, mudah-mudahan dia disehatkan sekeluarga, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, mudah-mudahan ya Allah dijembarkan, diluaskan rezekinya. Insya Allah satu saat kita akan mendapatkan doa itu. Karena doa orang yang didolim adalah mustajabah. Tetapi kalau kita katakan kita didolim, saya didolim oleh orang itu, doa saya diijabah, mudah-mudahan kamu celaka, mudah-mudahan kamu melarat seumur umur. Insya Allah yang pertama melarat dan celaka bukan dia, tetapi kita yang berkata begitu. Oleh karena itu orang yang didolim doanya mustajabah. Jadi jangan pernah kita mendoakan orang lain dengan keburukan.
Nah, di saat kita mustajabah, pakai senjata oleh kita. Di saat kita disakiti orang, di saat kita didolim oleh orang, di situ kita ambil air wudhu. Kita langsung menghadap ke kiblat, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, dalam posisi ini, dengan kondisi ini, Engkau mengatakan bahwa orang yang mendapat dolim dari orang lain, maka doanya diijabah, mustajabah. Saat ini kami sedang merasa terdolim, ya Allah. Kami pasrahkan kepada Engkau. Dan kami doakan, ya Allah, semoga ia dilimpahkan berkah, disehatkan, diselamatkan, luaskan rezekinya ya Allah, jauhkan dari kefakiran ya Allah. Malaikat mengaminkan doa kita, dan yang pertama yang akan diijabahnya itu untuk kita doa tersebut. Itulah ibu-ibu bapak sekalian, sepintas diantaranya dari kajian Asma Ar-Rahim. Mudah-mudahan kita semua menjadi Abdur Rahim, hambanya Allah yang maha penyayang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.